Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Marah Hanifah dengan nomor induk mahasiswa 202100011. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai anatomi buku pada video berikut. Anatomi buku. Anatomi buku adalah bagian-bagian yang harus ada dalam sebuah buku. Salah satu syarat buku dikatakan layak atau baik adalah jika buku tersebut memiliki anatomi lengkap. Jika kita lihat buku-buku yang beredar di pasaran, ada yang sangat tipis, sedang, tebal, dan sangat tebal. Mungkin yang menjadi pertanyaan adalah apakah ketebalan atau jumlah halaman menentukan layak atau baik tidaknya sebuah buku? Berbicara tentang kategori halaman, kita dapat mengacu pada definisi UNESCO bahwa yang disebut buku adalah lembaran kertas yang tercetak dan terjilid yang terdiri atas lebih dari 49 halaman. Nah, anatomi standar buku itu terdiri dari cover atau sampul, di mana cover atau sampul ini adalah pelindung buku yang berfungsi sebagai tanda identitas awal sebuah buku. Cover yang lengkap terdiri atas cover depan, cover belakang, punggung buku, dan lidah cover. Nah, yang pertama adalah cover depan. Cover depan ini berisi judul buku, nama penulis, logo, dan nama penerbit. Yang kedua adalah cover belakang. Nah, cover belakang ini berisi judul buku, sinopsis, biografi penulis, ISBN atau International Standard Book Number, beserta barcode, kategori buku, dan alamat penerbit sekaligus logonya. Yang ketiga adalah punggung buku atau spine. Nah, punggung buku ini berisi nama penulis, nama penerbit, dan logo penerbit. Yang terakhir adalah lidah cover. Nah, lidah cover ini berisi foto beserta riwayat hidup penulis. Nah, anatomi inti buku. Anatomi inti dari sebuah buku ini terdiri atas 3. Yang pertama adalah preliminaries. Yang kedua adalah text meter. Yang ketiga adalah postliminaries. Nah, untuk preliminaries ini atau halaman atau bagian pendahulu terdapat beberapa aspek. Yang pertama adalah halaman Perancis atau halaman setengah judul. Pada halaman Perancis ini terdapat judul buku. Yang kedua, halaman judul utama. Pada halaman judul utama berisi judul, subjudul, nama penulis, nama penerjemah, untuk buku terjemahan, nama penerbit, dan logo. Yang ketiga adalah halaman hak cipta atau copyright. Nah, halaman hak cipta ini berisi judul, identitas penerbit, penulis, termasuk tim yang terlibat dalam proses editorial, seperti editor, layouter, atau penata letak, desainer, dan ilustrator. Nah, yang keempat adalah halaman persembahan. Halaman persembahan ini berisi ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak tertentu yang dianggap berjasa atau memiliki kontribusi besar selama proses pembuatan buku berlangsung. Yang kelima adalah halaman sambutan. Halaman ini berisi sambutan yang disediakan oleh lembaga atau perorangan yang berkompetensi. Yang keenam adalah halaman kata pengantar. Nah, kata pengantar ini berisi sedikit ulasan buku atau ulasan karya atas penulis tersebut. Yang ketujuh adalah halaman prakata. Prakata ini berisi uraian tentang tujuan, ulasan isi buku, dan harapan penulis dengan diterbitkannya buku tersebut. Yang kedelapan adalah daftar isi. Nah, tujuan dibuatnya daftar isi adalah untuk memudahkan pembaca mencari halaman isi yang berkaitan dengan tema tertentu dari materi buku. Yang kesembilan adalah halaman pendahulu dan lain-lain. Halaman ini dapat atau terdapat tepat sebelum sampai pada isi buku. Nah, untuk bagian yang kedua adalah text meter atau halaman isi. Nah, halaman isi ini terdiri atas yang pertama judul bab. Setiap judul bab pada sebuah buku mulai bab pertama sampai bab terakhir harus dibuat konsisten.
Yang kedua, judul subbab dan sub-subbab. Nah, judul subbab dan sub-subbab ini dibuat lebih kecil dari judul bab, tetapi lebih besar dari isi. Yang ketiga adalah penomoran bab. Buku-buku yang bergenre buku ajar atau buku pendidikan dan buku yang berisi ilmu pengetahuan teoritis, untuk penomoran bab biasanya menggunakan angka Romawi atau angka Arab. Akan tetapi pada buku-buku yang bergenre fiksi dan buku-buku ilmu pengetahuan populer, biasanya lebih banyak menggunakan simbol-simbol atau berupa tulisan 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang keempat ada paragraf. Nah, cara atau sistematik paragraf pada beberapa buku itu berbeda-beda. Ada buku yang menggunakan paragraf menjorok dan ada juga yang menggunakan yang rata. Bahkan ada yang setiap paragraf pertama setelah judul dan subjudul tidak menjorok, tetapi paragraf kedua dan seterusnya menjorok. Yang kelima adalah penomoran teks, di mana penomoran teks pun sama dengan penomoran bab, harus konsisten dan sesuai dengan aturan penomoran teks. Misalnya, A besar, angka 1, A kecil, angka 1 dalam kurung, A kecil dalam kurung, 1.1, 1.2, 1.2.3, dan seterusnya. Bisa juga menggunakan teknik lain. Yang keenam adalah perincian. Perincian ini banyak ditemukan pada soal-soal ujian. Perincian dapat berupa penjabaran, pilihan, dapat menggunakan nomor, bisa menggunakan angka. Yang ketujuh adalah kutipan. Nah, cara menulis kutipan ada dua macam, bergantung pada rujukan yang digunakan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Jika menggunakan kutipan langsung, harus mengintegrasikan rujukan ke dalam teks. Jika yang digunakan kutipan tidak langsung dengan tidak mengintegrasikannya ke dalam teks, setiap tulisan yang dikutip harus mencantumkan sumbernya pada daftar pustaka. Yang kedelapan adalah ilustrasi. Nah, ilustrasi ini adalah selain untuk menambah keindahan sebuah buku, yang terpenting adalah untuk membantu menjelaskan materi dalam atau melalui gambar. Yang kesembilan adalah tabel dan grafik. Nah, penampatan tabel dan grafik harus berdasarkan dengan materi yang berkaitan. Jadi, ada dalam satu halaman, sehingga tidak terpisah antara tabel dan grafik dengan materinya. Yang ke-10 adalah judul lelar. Nah, judul lelar ini biasanya berisi judul buku pada setiap halaman genap dan judul bab atau subbab pada setiap halaman ganjil. Inisial. Yang ke-11 adalah inisial. Inisial adalah huruf pertama pada awal paragraf. Nah, inisial dibuat sangat besar melebihi ukuran huruf yang lain. Tujuannya adalah untuk menambah keindahan buku tersebut. Yang ke-12 adalah catatan kaki atau keterangan tulisan. Bagian yang terakhir adalah post liminaris atau halaman penyudah. Nah, di mana terdiri atas pertama aspek catatan penutup. Catatan penutup adalah sejenis catatan kaki yang berada pada akhir materi setelah bab terakhir. Yang kedua adalah daftar istilah, berisi istilah-istilah asing yang dianggap asing dan penjelasan yang digunakan dalam materi buku. Yang ketiga adalah lampiran, penjelasan-penjelasan atau data yang berfungsi sebagai pendukung atau penguat materi buku. Yang keempat ada indeks. Nah, indeks berfungsi mencari informasi dari istilah yang terdapat dalam isi dengan menemukan halaman yang tertera di belakang istilah. Yang kelima adalah glosarium. Glosarium adalah kamus dalam bentuk ringkas. Nah, glosarium ini berisi daftar kata dengan penjelasannya dalam bidang tertentu. Yang keenam adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini adalah daftar buku atau daftar karya yang dijadikan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan. Yang ketujuh adalah biografi penulis atau pengarang. Biografi penulis atau pengarang berisi penjelasan tentang latar belakang penulis atau pengarang yang menghasilkan karya berupa buku. Sekian materi yang saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.